Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Sekarang mari kita sama-sama mengenal manfaat dari kantong lumpur kan. Ya, tuh. Kita mulai dari sini kan. Tuh. Cerita kantong lumpur dimulai dari tuh. Di sono, dia air irigasi kan, yang berasal dari sekitar 2 km bendungan besar. Ya, ada bendungan Cikunten, ya bendungan Kalibang sangat besar. Kemudian airnya melalui saluran irigasi dialirkan masuk ke sini. Tuh ya kan. Di satu sumber airnya. Yang kedua ini kan ada kali tradisional. Dia juga cukup besar kan. Dari sana air irigasi masuk ke sini. Dari sana, dari kali tradisional juga airnya masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ditampung kan, ditampung dan dialirkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka di sini itu ada 3 tadi itu air masuk 1, 2. Nah, air keluar di sini ada 3 kan. Tuh, sebelah sana 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pintu air, tetapi intinya itu kalau dikelompokkan menjadi 2, menjadi 1, menjadi 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat dulu ya masing-masing. Nah, di sana ada ukurannya tuh kan. Untuk mau yang putih itu tuh untuk mengukur ketinggian air, seberapa tinggi air, seberapa bahaya, seberapa manfaat, diindikasi dari alat ukur air itu. Nah, ini yang pertama nih. Nah, pintu air ini digunakan untuk membuang air. Tuh, air yang tuh ke sini, air yang tidak diperlukan atau terlalu banyak dia dibuang ke sini, ke sungai tradisional lagi. Nah, ya kan. Kemudian yang kedua nih, ini juga sama nih, digunakan tuh untuk membuang ke saluran tradisional. Nah, sementara ini nih, pintu air yang ini nih, yang ini nih. Nah, air yang dimasukkan di sini itu air yang dimanfaatkan sebagai irigasi, ya kan, yang terus dialirkan mengalir sesuai yang diatur oleh manusia itu kan. Nah, kalau ke sana kan istilah air bebas, dibuang lah. Kalau di sini dari irigasi ke sono, irigasi itu dia masuk ke sini. Nah, di sini bergabung dulu itu dengan air-air dari sungai tradisional itu. Nah, lalu di sini kan itu dia itu selain nanti dia berkumpul ikan-ikan yang datang dari sungai tradisional itu tuh, atau ikan-ikan yang datang dari irigasi itu di sini ngumpul di sini. Nah, karena di sini ada berkumpul banyak ikan itu kan, maka teman-teman kita yang suka mancing itu datang memancing di sini. Nanti kalau sore ini kan di sini berjajar tuh. Di sana ada yang mancing. Tuh sebelah sana ada yang mancing. Dan tuh di atas jembatan sini nih juga ada itu yang mancing berdiri. Termasuk di sini nih banyaklah rame kalau sore itu kan ya. Itu satu kan manfaat ini apa namanya, kantong lumpur di situ. Yang kedua tuh tahu, itu endapan pasir tuh. Ada teman-teman kita kemudian diambil pasirnya tuh contohnya. Ya kan, jadi dia istilahnya mutualisme, ya kan. Jadi pada satu sisi ini masyarakat secara sukarela mengeruk endapan pasir, endapan tanah di sini. Terus yang kedua itu merupakan sumber penghasilan bagi mereka kan. Nah, itu manfaatnya. Yang tadi satu buat mancing, yang kedua itu sebagai digali pasirnya, yang ketiga batunya kan. Sekitar sini juga banyak batu-batu itu. Oleh sebagian masyarakat di sini itu diambil batunya, kemudian
dicacah, dipecah gitu kan, dipilah-pilah, kemudian digunakan, ada yang digunakan buat jalan, buat bangunan dan lain-lain. Nah itu kan ya, itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat kan, ini juga dijadikan tempat rekreasi, istilahnya wisata. Jadi orang yang kesini itu bukan hanya orang yang mau mancing, bukan hanya orang yang mau mengambil pasir, bukan hanya orang yang mau mengambil batu, tetapi juga ada orang-orang yang sengaja main ke sini, ya kan, menghirup udara segar tuh. Keempat itu menghirup udara segar, melihat orang yang mancing dan banyak lagi tuh. Tuh yang keempat, ya yang kelima nih. Nah, yang disebut kantong lumpur sejatinya yang ini kan. Tuh ya. Di sini ya itu lumpur-lumpur mengendap, istilahnya kan ya, lumpur yang di bawah air, baik dari yang tadi irigasi maupun yang sungai tradisional. Di sini airnya itu biasanya mengendap kan tuh. Mengendap ya kan. Banyak lumpur. Nah, cara membersihkannya itu yang pertama itu biasanya air yang di sebelah sana banyak, itu ditahan. Nah nanti nih yang dari sini itu air disemprotkan sangat deras ke sini, sehingga nanti lumpur pun akan terdorong dibuang lagi ke terusan sungai yang tradisional tadi itu ke, ya kan tuh, ini kantong lumpur. Nah tadi yang kelima untuk mengendalikan lumpur, yang keenam untuk mengendalikan air. Nah, yang ketujuh tentu air kalau sudah dikendalikan ke sana sangat bermanfaat untuk banyak hal. Nah, ini dia nih. Bedanya yang irigasi biasa dengan irigasi yang difungsikan sebagai pengendali lumpur itu, satu, pintu airnya beda kan. Dia sengaja dibikin kecil-kecil dengan harapan apa? Dengan harapan nanti semprotan airnya itu lebih kenceng, lebih panjang untuk nembak lumpur di sini nih. Nah, kalau pas ditembakkan nanti kita coba sekali-kali lihatlah. Itu yang pertama. Yang kedua ini nih bedanya nih. Tuh. Ini nih, tembok di tengah. Ini sebenarnya dia untuk pemecah lumpur. Nah, nanti kalau pas dibersihkan ini, lumpur itu terpecah sedikit-sedikit sehingga air pun kuat membuangnya. Nah, coba kita ikuti tuh. Bukti kalau ini tempat dinamain tempat lumpur tuh. Di sana ada prasasti warna hijau, tulisannya kantong lumpur Cimerah tuh. Yang itu tuh kan kelihatan tuh ya. Kantong lumpur Cimerah tuh prasasti tulisannya. Nah ini bentuknya. Sekitar berapa meter ya? Nih dari mulai pintu air yang di sono sini muter. Sengaja dipelokkan nih. Muter. Tuh. Ke pintu air di sana, nanti di sana dipecah lagi. Kalau nggak salah jadi 3 juga deh. Coba nanti kita lihat ya. Santai aja kan. Kita jalan-jalan di minggu pagi nih. Ini bekas sudah dibersihin sama petugas pintu air. Ini memang irigasi yang dirawat secara kontinu, istilahnya irigasi aktif lah gitu istilahnya ya kan. Dari mulai bendungan besar tadi ke sana dialirkan ke sini. Nah, terus airnya dikelola. Ini termasuk jalur utama ini dari bendungan yang di bendung besar itu. Jaluran termasuk jalur yang utama gitu kan. Nanti entah berapa kilometer ke sana itu panjangnya irigasi ini saya kurang tahu. Nah, tuh lihat ini buktinya diaktif nih. Sisi-sisinya pun di pagar bagus kayak gini. Ini jalan infeksinya nih. Di jalan infeksi yang setahu saya ini sekitar sepinggir jalan irigasi ini ada semua kayak gini. Jalan infeksi namanya itu untuk mengecek. Tapi nanti kalau dia misalnya di sini udah padat penduduk, jalan infeksi ini berubah jadi jalan raya kan. Kayak di sebelah sana ada tuh. Ya kan? Nah, itu tadi sudah manfaat mancing di sini. Nah, tuh di sana juga teman-teman kita biasa mancing tuh di samping pagar. Nanti kalau sore itu biasanya mereka pada datang mancing. Ya kan? Di sini juga ya intinya begitulah. Di mana ada air, di situ ada ikan. Di mana ada ikan, di situ ada pemancing, kira-kira begitu. Ya kan? Nih. Kita lihat. Nih, ini bagian dari kantong lumpur nih. Nah.
air yang berada di kantong lumpur ini kemudian itu dibagi lagi kan, dikendalikan. Kalau pas air banyak, kalau pas air sedikit, airnya ditampung kayak ini pas sedikit mungkin nih. Dia ditampung di sini, itu dialirkan ke sana ke irigasi. Nah, nanti pas air banyak ini dibuang kan. Tuh ini di bawah tembok ini nih, dia tuh apa bolongan air di bawah. Nanti kalau pas air kebanyakan dia buang ke sini nih tuh. Tuh. Nah, ini kan lagi saat ya tuh saat tuh. Nanti dibuang ke sono. Ke kali tradisional berarti ada 2 jalur tuh dari sana no. Kali tradisional ya karena tuh bertemu yang dari sana tadi, bertemu di sana membuang lumpur ke sungai besar nanti kalau nggak salah tuh ya, udah ya. Nah itu perjalanan kantong lumpur. Ini kalau dihitung jarak itu sekitar 700 meter lah ini tuh. Lokasi pengendalian lumpur kalau dihitung hektar kurang tahu. Ya kan tuh. Jadi tadi apa kan manfaatnya kantong lumpur ini tadi yang pertama diambil untuk mancing, yang kedua diambil batu pasirnya, ketiga diambil batu kalinya, yang keempat untuk rekreasi, yang kelima mengendalikan air, yang keenam mengendalikan lumpur, yang ketujuh. Nah ini anak-anak nih kalau libur juga banyak yang berenang di sini nih. Ini kebetulan airnya sedang kotor nih. Kalau dia pas jernih untuk berenang juga sama kayak di kolam renang. Anak-anak namanya juga anak-anak ya resep ya 7 gitu kan. Nah, banyak ya manfaat sekali. Dan yang kelima itu juga ini kan tanah-tanah pemerintah nih. Itu biasanya juga ditanemin siapa yang ada yang mengelola nih penduduk setempat ditanamin apa ini kayak ini kan misal pohon bambu. Nanti di sana juga ada pohon ketapang kan kayak gitu. Nah, ya kan. Inilah kantong yang belum tahu kantong lumpur nih maksudnya ini atau bang lumpur lah istilahnya kan begitu. Jadi apa tadi 7 manfaat atau 7 penggunaan kantong lumpur. Nah, jadi ternyata kantong lumpur ini tidak hanya digunakan untuk mengelola lumpur, tapi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana-sarana memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, yang ke-8 tadi karena banyak orang yang wisata ke sini, banyak orang yang mancing ke sini, ada yang ngambil pasir, ada yang ngambil batu, maka otomatis para pedagang pun datang, para pedagang keliling tentunya ya kan, para pedagang kaki lima. Ada yang jualan cilok, ada yang jualan cireng, ada yang jualan es dan lain-lain dan lain. Kira-kira begitu ya kan. Kita sampai di ujung tadi lagi sana. Tuh, itu prasasti kantong lumpurnya. Udah sono tuh. Tuh, airnya sangat deras. Tuh, kita coba turun ke sana kan. Karena betul-betul ada tangganya ya.
Tuh, kita lihat. Jatuh. Lihat, ini kondisi biasa kan. Kalau kondisi di sana banyak air, di sini airnya sedikit, maka semprotan airnya itu kencang banget, bisa untuk nembak lumpur. Oke. Yang tengah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.